Apa pertanyaannya tadi? Sampai sekarang Apa kita pertanyaan? melihat orang Islam rata-rata dia membunuh sesama sendiri. Berarti macam mana tu saya kurang faham Ya dalam. kayak di Timur Tengah itu ya. Iya. Sesama Islamnya saling Iya. membunuh. Jangankan itu keluarga Nabi Muhammad saja Iya. dibunuh oleh Iya. mereka. Nah, Iya. jadi maknanya bila belum mengenal Tuhan, bila belum bertuhan, maka yang namanya hawa nafsu pasti pekerjaannya faksa wal mungkar. Membunuh kemungkaran. Apapun yang dilakukan serba mungkar. Kenapa? Karena masih jadi Tuhan manusianya. Manusianya masih jadi Tuhan. Yang merasa bisa membunuh manusianya. Bukan Allahnya. Tapi membunuhnya waktu itu kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah karena Nabi Muhammad diutus Allah. Bukan kamu yang membunuh Muhammad. Aku yang membunuh. Apa buktinya? Allah maha menghidupkan. Allah maha mematikan. Kalau Allah tidak membunuh, ya sesek dunia ini. Semua di dalam sunnatullah. Menurut Allah dan di sisi Allah tidak ada yang salah dengan dunia ini. Manusianya lah yang salah karena manusianya menjadi sebagai penguasa dunia. Namun bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, jangankan manusia, Allahnya saja dibunuh. Jangankan membunuh manusia, malaikat saja dibunuh. Jangankan membunuh manusia, para nabi-nabinya pun dibunuh. Jangankan membunuh manusia, kitab-kitabnya Allah pun dibunuh. Dibunuh di mana? Di dalam hawa nafsunya sendiri. Dipahami kira-kira? Lagi satu kali. Jadi maknanya cerita dulu kan Nabi Muhammad perang-perangan itu. Setelah perang Badar ada sahabat yang tanya, kanjeng Nabi Muhammad, apakah ada perang lagi yang sedahsyat ini? Betul. Ada. Peperangan dohir atau syariat ini peperangan kecil. Betul. Peperangan kiasan, sanepan, lambang. Lambang apa? Untuk menghadapi peperangan yang akbar. Melawan apa? Melawan dirimu sendiri. Inilah lambang peperangan itu. Anda datang dari Singapura ke sini gunanya untuk perang mengalahkan diri, mengikuti bimbingan baiat. Berarti bila Anda sudah terbaiat, sudah menyerahkan hidup dan badan Anda, berarti Anda sudah menyerah kepada Allah. Setelah Anda menyerah kepada Allah, mana mungkin Anda bisa membunuh lagi? Tidak bisa membunuh lagi. Yang bunuh Allah. Lah, Allah lah yang menghidupkan, yang mencipta. Allah lah yang mematikan, yang membunuh, yang mentiadakan. Nah, kalau sudah di dalam ruang ilahiyah, apa ada yang salah di dunia ini? Nah, jadi manusia inilah tempat salah. Manusia inilah tempat fahsya wal mungkar ketika manusianya masih berkuasa di dalam hatinya. Kira-kira bisa dipahami Syekh Ali? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Lagi satu tuh yang saya kurang paham, waktu kita tidur nanti kita mimpi-mimpi yang kurang-kurang enak tuh. Apa tuh perbuatan diri
Ya, Ya. tidur ya. Jangankan tidur. Anda selama ini sebelum baiat itu lu tidur terus. Selama ini Anda jadi pengemudi, tidur, mimpi. Setelah Anda baiat baru sadar, oh ternyata selama ini, nah, kan mimpi kan? Allah mimpi lah. Anda mimpi selama ini. Meskipun Anda tidak tidur, Anda semua yang jadi Tuhan. Mimpi kan? Setelah Anda baiat, baru Anda sadar. Baru bangun dari mimpi. Baru nyata kehidupan ini ya kan? Nah, jadi kalau kita menghadapi mimpi-mimpi yang tidur itu, jangan dihiraukan. Apa mimpi itu? Tidak ada artinya. Itulah lambang bahwa kita tak punya apa-apa, bahwa kita tak berkuasa apa-apa. Lagi satu, abang saya suruh tanya, ya dia bilang kalau mimpi, waktu kita sudah, waktu mimpi itu, kita matilah ketika ke situ perginya. Betul gak? Semua manusia yang sudah mati itu inna lillahi Rajiun. wa inna ilaihi raji'un. Ya perginya pulangnya kemana, dari mana manusia itu datang. Pada Allah. Nah, kalau sudah kepada Allah, ngapain takut lagi? Makanya manusia yang belum mengenal Allah itulah selalu takut. Betul. Takut pulang jadi hantu, takut pulang ke alam-alam lain. Kalau sudah hanya Allah yang ada, apa alam lain ada? Enggak ada. Kalau yang nyata yang ada hanya Allah, hancur leburlah alam-alam lain. Baru suci yang ada alamnya lillahi ta'ala. Itulah lambang kenapa orang-orang mati itu disebut almarhum almarhumah. Karena mereka sudah di sisi Allah. Sudah di dalam rahmatnya. Enak dah. Itulah rahasia orang-orang yang mengenal Tuhannya. Tiada tempat kembali kecuali kepada Allah. Namun bagi orang-orang yang tidak mengenal atau tidak mempertuhankan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hatinya, maka ia kembalinya ke hawa nafsu, penuh dengan alam-alam misteri yang menakutkan. Karena Anda jadi budak-budaknya setan, ia ditakut-takuti oleh imajinasi Anda sendiri. Sip. Enak kan? Alhamdulillah. Jadi kalau Anda sudah mengenal hanya Allah, itulah indah-indahnya kehidupan. Itulah kemakmuran-makmurnya kehidupan, damai-damainya hati. Baik buruk, baik betul, buruk pun suka hatilah. Kita tengok aja lah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk hanya dari Allah. Allah yang berhak menilai kebaikan dan keburukan. Kenapa? Karena hanya milik Allah. Walau orang itu pun kenal diri, tak kenal diri, itu dia bebas semua. Bagi yang memandang, siapa orang Allah. yang memandang? Allah. Kalau yang memandang Allah, apa ada masalah? Iya. Tapi kalau yang memandang bukan Allah, masalah. Masalah. Salah. Hanya itu aja. Tergantung orangnya yang melihat ini masih ada manusianya apa sudah tidak ada manusianya. Kalau masih ada manusianya, ya banyak masalah, banyak salah. Bingung, ya kan? Betul. Tapi kalau manusianya rela ridho kembali kepada Allah, apa yang jadi masalah? Oh, semuanya hanya milik Allah. Tongkatnya pegang, selesai sudah. Maksudnya tongkatnya Allah sebagai pegang. Tongkatnya kalau tidak ada Allah,
Kan tidak ada semua. Iya. Selesai kan? Nah, Berarti siapa yang memegang kendali? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan Anda. baik. Lah, Lagi satu saya mau tanya. Katakan, kalau orang tuh ya maki hamon kita, kalau dia rasa kita bersalah, kita rasa macam kita tahu di diri kita. Bisa tak kita bilang marahnya balik? Bisa? marah dan sabar milik siapa? Iya. Kalau Anda tidak hidup, apa ada marah dan sabar? Enggak. Kalau marah dan sabar hanya milik Allah, ngapain takut? Ya marah terus. Lah, maknanya ketika ada marah, terus Anda sadar. Nah, ada marah lagi. Tapi kalau Anda tidak kenal Allah, terus siksa terus, panas terus, emosi terus. Tapi kalau Anda kenal Allah, lekas dingin. Walaupun orang tu tak betul pun. Ya, jadi Anda ini sudah bebas. Kenapa? Bukan Anda lagi. Marah sabar, Anda apa bukan? Saya? Marah sabar, Anda apa bukan? Bukan. Nah, kalau bukan Anda, ngapain bingung? Itulah tongkatnya. Nggak usah bingung lagi. Bebas sudah. Jadi bukan bebasnya Anda berkayasa diri Anda loh ya. Kalau Anda merasa bebas, aku maksiat, berarti kan Anda masih ada. Iya. Berarti belum bebas. Kenapa? Anda belum bebas dari manusia Anda. Iya. Bebaskan dulu dari Anda, dari manusia Anda, baru Anda bebas. Iya. Itulah yang dimaksud jais. Bebas, Allah mau melakukan apa saja kepada apa yang diciptakannya. Enak kan? Ayo apa lagi rencanakan? Ayo sambil ngopi. Iya, saya minta maaf Allah. Budak-budak mesti muda yang ada kita paham lah, kita tengok Tidak suka. apa-apa. Iya. Tapi yang terpenting dia sudah ketembak, Betul. terperanjat. Dia mau, dia coba saya itu peranjat. Iya. Makanya kalau nggak ditembak kan yang kita perhatikan yang dua-dua ni belum suara lagi, betul. iya. Paham. Jangan anak-anak ini, Anda saja umur berapa? Iya. Baru paham. Iya, tahu. Anak-anak masih anak-anak biasa, masih proses. Iya. Jadi kita tidak usah mentuhani anak-anak ini supaya paham, tidak usah. Biarkan Allah yang memahamkan, ya kan? Enak kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Iya. Babakan orang itu paham atau tidak paham bukan urusan kita. Betul. Allah semua yang mengendalikan mereka. Betul. Kita ini hanya peran-perannya Allah. Para khalifah-khalifahnya Allah. Para rasul-rasulnya Allah. Yang selalu berpulang kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan. Jangan pulang ke setan lagi. Jangan mau diperbudak setan lagi. Jangan jadi rasul-rasulnya setan lagi. Tapi kalau sekali sudah tak bisa jadi rasulnya setan. Kenapa? Sudah punya tongkatnya. Jadi dengan tongkat itu setan, iblis, hawa nafsu, dajjal, ya'juj wa ma'juj tidak bisa lagi. Tidak bisa menggoda lagi. Kenapa? Karena mereka sudah binasa. Ketika Syekh Ali binasa, mereka juga binasa. Kenapa? Rajanya iblis Syekh Ali. Rajanya Dajjal, rajanya iblis, rajanya jin, Anda sendiri. Bila Anda masih ada,
anak buah Anda goda Anda. Ya enggak? Ternyata kita raja iblis. Tapi tidak kita sadari. Ya Allah. Ayo, tanya apa Ya. lagi, Salih? Ya, waktu saya ngobrol bercerita-cerita dengan anak-anak, ya Dengan ini anak-anak Jali. saya Berapa yang anak Jali? 3, 3. perempuan 2, Ya. laki-laki 1. Waktu saya ngobrol sikit-sikit yang saya paham, nggak suka. Iya, memang hal ini tidak disukai oleh setan. Mana ada setan yang bersujud pada Adam? Setan semuanya tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya manusia tidak mau bila dikatakan yang ada hanya Allah, manusianya tidak ada. Tidak mau manusianya. Lumrah. Lautan yang dipilih setetes. Lumrah. Tidak apa-apa. Jangan memaksa. Ya. Iya, ya. Kenapa? Karena anak-anak Anda siapa Tuhannya? Nah, kalau Anda sudah tahu Tuhannya, lebih baik Allah. Engkau yang menguasai anakku. Beres. Apapun tindakan anak-anak Anda, maknanya bukan kuasa Anda lagi. Anda sudah tidak bisa berdosa lagi. Kenapa? Anda sudah kembali kepada Tuhannya Allah. Yang ada hanya apa? Kedamaian. Ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum naro. Maka keluargamu, manusia yang lain akan selamat darimu. Apa maknanya? Bila Anda sudah tahu hidup yang ada di anak Anda siapa? Selamat enggak? Lah. Enak kan? Nyata. Kita membimbing secara syariat wajib. Saudara membimbing. Ia ikut apa atau tidak bukan kuasa kita. Pokoknya kita bimbing. Pokoknya kita arahkan. Bahkan mereka ikut dan tidaknya bukan urusan Anda. Betul. Jadi kalau begitu kan nyantai. Buat apa dipikirin? Sudah bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki Ali dari mana? Dari Singapura. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh-jauh dari Singapura. Semoga pasca baiat ini menjadikan Ki Ali tambah baik lagi di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.